Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan saya dalam pembelajaran geografi kelas 10 semester 2 tentang pokok pembahasan tenaga eksogen. Kemarin kita telah membahas tentang tenaga endogen. Sekarang kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Mengingatkan kembali anak-anak untuk tetap jaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi yang dimaksud di sini bukan berarti tata surya. Oke, maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es atau gletser. Oke. Kita lanjutkan. Tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian tinggi. Tetapi di sini, lain tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Oke. Tenaga eksogen itu ada pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. Oke, pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contoh pelapukan contohnya adalah rantai besi yang mengalami karat. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, ada iklim dan cuaca, ada topografi, batuan induk, sama organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibagi menjadi 3 jenis. Ada pelapukan fisik atau mekanis. Pada pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusunnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Makanya kalau kamu bermain-main ke gurun, tidak jarang bebatuan di sana banyak yang pecah. Beda kayak di kota tempat kamu tinggal, batuan banyak yang padat dan keras. Hal ini disebabkan karena perubahan suhu siang dan malam di gurun cukup tinggi. Oke, pelapukan kimia. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah jenis pelapukan yang terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Gembok rumah kamu pasti akan lebih cepat karatan kalau sering terkena hujan. Karat yang timbul itulah yang dinamakan pelapukan kimia. Sewaktu terkena air hujan akan terjadi yang namanya hidrolisis air. Hal ini membuat tingkat keasaman gembok besi meningkat. Ion H+ yang muncul dari air hujan perlahan-lahan akan membuat korosi. Kalau di alam kita bisa lihat adanya stalagmit dan stalaktit yang ada di goa. Oke, pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contoh paling gampang adalah yang terjadi di rumah kita. Kusen pintu rumah dimakan rayap atau lapuk dan lapuk. Contoh lain dari pelapukan biologis adalah lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Lama-kelamaan ketika akar membesar, dia akan menembus batu itu. Alhasil batuannya pecah dan mengalami pelapukan. Itu yang dinamakan adalah pelapukan biologis. Yang kedua adalah erosi. Erosi setelah mengalami pelapukan, massa batuan yang telah pecah menjadi partikel-partikel kecil akan menyatu dengan tanah. Setelahnya, tenaga eksogen yang bisa muncul adalah erosi. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Oke, berdasarkan penyebabnya, erosi dibagi menjadi 4 kelompok. Ada ablasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Ablasi yang disebabkan oleh aliran sungai itu biasanya membuat tebing di sungai bisa semakin dalam. Adapun 4 tahap terjadinya ablasi sebagai berikut. Yang pertama, ada erosi percik, yaitu jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. Yang kedua adalah erosi lembar, tanah bagian atas yang terkikis, kesuburannya mulai berkurang. Yang ketiga adalah erosi alur, kikisan tanah
tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Erosi parit terbentuk parit atau lembah karena kikisan dari aliran air tersebut terus-menerus. Contoh erosi ini tadi. Oke. Korasi dan deflasi. Korasi atau deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun. Perbedaan tipis antara korasi dan deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir pada badai pasir. Sementara deflasi hanya angin saja. Coba kamu mengetik kata mushroom rock di Google, maka akan muncul sebagai gambar batu yang berbentuk unik. Ingat ya, mushroom rock. Oke, batu-batu itu terjadi karena proses korasi dan deflasi yang panjang. Contohnya seperti gambar bawah ini. Oke, abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Contoh abrasi, nah, contohnya adalah tebing-tebing ini. Nah, tebing ini bisa terbentuk karena adanya gesekan dari gelombang laut yang membentur. Gua-gua yang ada di pantai juga bisa terjadi karena abrasi. Oke, eksarasi. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gletser, gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini dinamakan fjord. Penampakannya seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat dan dikelilingi oleh tebing yang sangat curam seperti gambar di bawah ini. Oke, sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Dari erosi tadi akan terjadi sedimentasi. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada. Sedimentasi justru menambah material baru. Jenis-jenis sedimentasi, nah contohnya ada seperti kipas aluvial, ada tombolo, ada senjun atau gumuk pasir. Kalau di Indonesia itu lebih banyak adalah gumuk pasir, seperti gumuk pasir yang ada di Parangtritis, Parangkusumo, itu salah satunya karena proses dari sedimentasi. Oke. Sedimentasi aluvial itu karena tenaga air. Sedimen marin itu karena gelombang laut, sedangkan sedimen geolis itu disebabkan oleh tenaga angin. Oke, berdasarkan penyebabnya sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis seperti yang sudah saya paparkan di atas tadi. Yang pertama adalah akuatis, pengendapannya disebabkan oleh tenaga air. Marin disebabkan oleh gelombang air laut. Geolis itu pengendapannya disebabkan oleh embusan angin. Oke. Yang terakhir adalah pergerakan massa tanah, mass wasting, seperti contoh dalam background ini adalah semua pengangkutan massa tanah menurun lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Sederhananya, mass wasting ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, maka kecepatan pergerakan massa tanahnya juga semakin tinggi. Terlebih kalau tidak ada vegetasi atau terjadi hujan yang turun terus-menerus, itu bisa menyebabkan mass wasting atau pergerakan massa tanah atau longsor. Oke. Sekarang sudah tahu kan apa saja yang termasuk ke dalam tenaga eksogen serta penjelasan lengkap mengenai pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah atau mass wasting. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap terapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.